Hei kamu, iya kamu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Meow! Halo teman-teman yang masih hidup yang jauh di sana, kembali lagi bersama gue di podcast Isekai. Tamu misterius di episode kali ini, seorang pejabat. Sepertinya kedepannya kebanyakan pejabat nih yang kita undang. Dan pejabat yang kita undang kali ini, nggak tahu kenapa banyak yang benci. Entah kesalahpahaman masyarakat, atau emang kelakuannya yang patut untuk dibenci. What? Penasaran siapa dia? Langsung saja kita panggil. Ini dia, silakan masuk. Halo semua, terima kasih atas undangannya di dunia yang sangat indah ini dan sangat menyenangkan. Maaf ya Pak, kalau ruangannya tak seindah istana. Tidak masalah, saya juga sudah biasa hidup di tempat yang jauh lebih sederhana. Jauh sebelum Anda lahir. Saya lihat Anda masih muda. Berjuanglah, cintai negerimu, jangan hianati negerimu. Bertempurlah selayaknya anak muda, karena suatu saat anak muda sepertimu yang ada di garis depan. Sepertinya orang ini baik, kok bisa ya dibenci? Kelihatan imut gitu. Boleh saya duduk? Saya udah gak kuat berdiri terlalu lama. Pundak saya berat menanggung beban negeri saya. Wow. Halo teman-teman, inilah dia tamu misterius kita hari ini. Dan saya sarankan kepada teman-teman untuk tidak langsung mengujar kebencian. Nontonlah sampai akhir terlebih dahulu, sebelum kalian menilai apakah memang patut dibenci atau memang harus banget dibenci. Maksudnya, atau memang terjadi kesalahpahaman. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita tanyakan kabar terlebih dahulu. Kabarnya gimana Pak? Sebisa mungkin saya harus tampil baik. Tanggung jawab sebagai pejabat emang gak main-main ya. Pemerintahan bukan taman kanak-kanak, bukan tempat untuk bermain. Jika sudah masuk, berarti hidup dan matimu sudah siap untuk mengabdi kepada negeri. Semua pejabat ngomong manis kayak gitu loh Pak. Dan ada pejabat menganggap pemerintahan adalah taman bermain, menganggap dirinya adalah raja, dan rakyatnya bisa dibuat mati kapan saja. Ada loh Pak kayak gitu. Anda nggak termasuk kan? Kamu dapat informasi dari mana? Saya baca di media Pak. Saya akui, memang ada pejabat seperti itu. Apa menurutmu semua media dapat dipercaya? Apa menurutmu semua media bersifat netral? Apa menurutmu semua media itu bersih? Apa menurutmu media tidak dapat membuat berita palsu? Apa menurutmu media tidak dapat disogok? Bagaimana menurutmu? Saya sebenarnya juga beranggapan seperti itu. Sekarang tidak hanya 1-2 orang yang bisa buat berita. Sekarang untuk membuat berita tidak harus sekolah tinggi ilmu komunikasi, jurnalistik, sastra, dan politik. Semua sekarang bisa buat berita, bahkan tanpa mereka sekolah. Di era modern ini, kita harus benar-benar meneliti berita itu sebelum kita mempercayainya. Jangan mau termakan berita palsu, seperti yang saya alami, sehingga masyarakat salah paham kepada saya. Sepertinya berita di media sekarang benar-benar dapat membahayakan. Sangat bahaya, saking bahayanya dapat menyebabkan perang. Berita palsu bagikan virus yang dapat menyebar dengan cepat dan sulit untuk dihentikan. Kita harus mencerna baik-baik. Jadi berita yang diberitakan tentang Anda mengenai kebijakan yang Anda tetapkan itu semua tidak benar. Enggak sepenuhnya salah, tapi media yang salah menyampaikannya. Memberitakan kebijakan saya, seakan saya mengkhianati negeri saya sendiri. Mereka sengaja memprovokasi masyarakat dengan kata-kata jahat yang mengubah pola pikir rakyat. Emang kebijakan Anda seperti apa? Perizinan tanah liat ilegal. Tuak dicampur air dan gula. Beli kayu bakar harus bawa tanda pengenal, surat izin presiden, STNK, BPKB, KTP, dan lain-lain. Kalau nggak bawa, nggak dapat kayu bakar. Saya juga mulai benci nih sama Anda. Itu yang media bertakan tentang saya, yang membuat saya dibenci oleh rakyat. Saya akan meluruskan kesalahpahaman ini. Semoga masyarakat saya nonton. Kita mulai dari perizinan tanah liat ilegal. Di satu pulau yang indah, yang penuh dengan kehijauan, dan salah satu pemandangan yang terindah di dunia. Tapi, mulai rusak. Tanahnya diambil, dijadikan sebuah bangunan, sehingga keindahan pulau itu tak seindah dulu, dan rakyat mulai marah. Tentunya kepada saya lagi yang kena. Mereka mengira saya memberi izin untuk merusak pulau itu. Padahal izin untuk mengambil tanah di pulau itu sudah ada jauh sebelum saya lahir. Dan media lagi-lagi menggiring, seolah-olah saya yang memberi izin. Tapi kan Anda yang sekarang punya kuasa untuk menghentikan itu. Kenapa nggak dihentikan? Saya sudah berusaha. Walaupun kalian tidak melihat kerasnya usaha saya sudah menghentikan beberapa. Walaupun lainnya masih butuh proses. Sampai sini kamu tahu kan siapa dalang pembuat berita buruk tentang saya? Waduh, gue sebenarnya nggak mau terlibat, tapi sepertinya saya tahu sesuatu. Yang kedua, tuak campur gula. Nah itu juga, tuak dicampur gula. Tuaknya pasti udah nggak murni lagi. Menurut saya, tuak dicampur gula malah merusak cita rasa tuak itu sendiri. Apalagi tuak yang udah manis, malah ditambah gula. Ujung-ujungnya kita yang kena gula. Ya, tapi kita tidak hidup di zaman dulu lagi. Lah, kenapa? Mau kita hidup di zaman dulu, di zaman sekarang, pohon tuak nggak pernah berubah, akan tetap sama. Saya tahu, tapi yang saya maksud, di zaman kita yang sekarang, pohon tuak semakin sedikit, tetapi peminat nggak pernah berkurang, malah semakin banyak. Jadi itu alasan Anda. Ya, kita harus bisa mengakalinya dengan cara mencampur air dan gula.
Lah, dicampur air juga. Perasaan tadi cuma gula. Itulah kehebatan saya. Yang tadinya tuh itu sedikit, jadi lebih banyak. Yang tadinya hanya sebagian yang dapat, jadi kebagian semua. Tapi kan akibatnya dapat menghilangkan kemurnian tuak itu sendiri. Daripada Anda menghilangkan kemurniannya, lebih baik bikin aturan siapa cepat dia dapat. Nggak ada otak kau ya? Hal seperti itu akan mengakibatkan kerusuhan jangka panjang, malah makin kacau jadinya. Bukan yang kayak gitu juga bikin kacau ya? Iya, makanya sebelum saya memilih untuk mencampur tuak dengan air, saya sudah menyampaikan terlebih dahulu kepada seluruh rakyat untuk tidak keseringan minum tuak untuk demi kebaikan kita semua dan kesejahteraan. Sedikit saran nih untuk Bapak yang terhormat. Kalau mau mencampur, jangan 1:1. Kalau bisa sekedarnya aja, biar mereka yang minum nggak sakit perut. Makasih sarannya, nanti saya pertimbangkan lagi. Kita lanjut ke kayu bakar, yang harus bawa surat tanda pengenal, surat keterangan punya korek api, BPJS, STNK, SIM, surat nikah. Itu nggak logis banget, Pak. Itu sungguh mempersulit, Pak. Ada uang, ada barang. Segampang itu loh, Pak. Kenapa harus ada syarat-syarat lain? Kalau ada cara sulit, kenapa cara mudah? Nggak gitu juga, Pak. Beli kayu bakar doang loh, Pak. Kenapa harus seribet itu? Kasihan loh rakyat Bapak. Kalau gitu saya tanya, lebih kasihan mana kayu bakar mahal atau dengan syarat-syarat tertentu yang tidak memungut biaya dengan harga kayu bakar yang lebih murah? Mana yang Anda pilih? Kalau gitu saya lebih pilih yang murah, Pak. Walau ribetnya ngalahin ungkap ijazah palsu. Semua kebijakan saya itu demi rakyat agar tidak dipermainkan oleh oknum-oknum yang bajingan itu. Saya hanya tidak ingin rakyat terus-terusan dipermainkan. Masalah harga yang terus naik yang menguntungkan para oknum itu. Terus apa hubungannya, Pak, dengan syarat-syarat yang Anda tetapkan? Agar kayu bakar dipakai oleh orang yang tepat untuk orang yang tidak mampu. Dengan begitu, orang yang punya banyak duit yang bisa beli arang, tidak bisa beli kayu bakar lagi. Kasihan kan? Hak orang tidak mampu dirampas oleh orang-orang yang berduit. Saya begini karena saya juga pernah hidup susah. Jadi saya sangat merasakan. Jadi itu ya tujuan Anda. Mulia sekali ya. Kenapa Anda nggak jelasin ke rakyat kalau tujuan Anda untuk mereka? Sulit untuk menjelaskan. Menjelaskannya pun mereka tidak akan percaya. Saya sudah terlanjur buruk di mata mereka. Takutnya kalau Anda terus-terusan dihujat kayak gini, Anda jadi joker lagi. Aku masih sama seperti yang dulu. Aku masih seperti